Satu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, sahabat mulia Rasulullah SAW, ya termasuk Umar bin Khattab, min arbabil ilmi, tentang kemuliaan ilmu, tentang hakikat ilmu, tentang kebenaran ilmu. Apa jawab Abdullah bin Salam? Alladzina ya'maluna bihi, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kata Umar bin Khattab, fama yunfil ilmu min suduri rijal, apa yang menyebabkan ilmu itu hilang dari dada manusia? Qala, kata Abdullah bin Salam, at-tama, karena banyak manusia itu rakus sama dunia, itu menyebabkan ilmu luntur, ilmu hilang. Siapa yang bilang? Abdullah bin Salam. Siapa beliau? Lihat periwayatan hadis, termasuk Abdullah bin Salam itu, termasuk pertama kali ketika Rasulullah datang ke Madinah, yang salah satu yang menjelaskan, yang mendengar tentang habda Rasul adalah Abdullah bin Salam. Fa madza yughni 'anil a'ma hamlu siraj hamala siraj wa yastadi'u bihi ghairu. Apa yang dibutuhkan orang yang buta? Madza yughni 'anil a'ma hamala siraj, dia membawa lampu, wa yastadi bihi ghairu, sementara yang mendapat sinarnya adalah orang di sekitar. Orang buta bawa lampu, nggak ada manfaatnya. Orang buta bawa lampu, kalau enggak orang buta bawa senter, disenterin aja gitu. Kan yang manfaat orang lain, bukan dia. Wa madza yughni 'anil baitil mudlim an yakuna sirad ala dhahri, dan apa fungsinya rumah yang dikasih lampu tapi dikasih lampu di belakangnya, bukan di dalam rumahnya. Wa madza yughni ankum an tatakallamu bil hikmah, ini maksudnya Pak. Pesannya di sini. Wa madza yughni ankum an tatakallamu bil hikmah wa ma ta'maluna biha. Ngapain juga kalian berbicara tentang hikmah tapi tidak pernah mengamalkan? Sok-sokan misalnya bilang, "Bang, sholat berjamaah yuk." "Abang sholat enggak?" "Gua belakangan aja." Salah satunya begitu. Sama bini nggak boleh begitu Bang, giliran dia yang galaknya naudzubillah min syaitan sama bininya. Ini bicara hal-hal yang senada dengan hikmah, cuma pemahamannya lebih kepada tatanan yang sederhana. Ya, kalau bicara hikmah itu apa? Bicara hikmah ya materi-materi keagamaan yang dalam gitu Pak. Hikmah, nasihat-nasihat. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlah arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Salah satu ungkapannya begitu, jangan melarang satu perbuatan yang kamu juga ngerjain. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Cilaka. Jangan melarang satu perbuatan yang kita juga ngerjain, jangan. Kita ini adalah umat yang masih dalam kapasitas yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kita ini adalah orang-orang yang terkadang seringkali sembunyi dari manusia tapi tidak sembunyi dari Allah. Kita ini orang-orang yang masih, saya katakan, yang masih banyak sembunyi dari manusia tapi tidak sembunyi dari Allah. Urusan sholat misalnya, kita masuk ke masjid, sholat di masjid dengan pakaian yang seperti kita gunakan saat ini, karena dalilnya jelas, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang terbaik setiap masuk masjid. Permasalahannya bukan ketika masuk masjid, tapi ketika kita sholat, urusan sholat kita di masjid dan di rumah itu sama. Kalau di masjid kita pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, maka di rumah sholat jangan pakai kaos oblong. Betul Pak? Kan urusan sholat kita sama Allah, bukan sama orang. Di masjid yang benar, di masjid juga menghadap Allah. Di rumah pun menghadap Allah. Karenanya etika sholat kita itu sama. Apa diantaranya? Di masjid pengen dilihat orang sholat baca tabarok,
Begitu di rumah yang dibaca, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada apa dengan kita? Itu yang dimaksud sembunyi dari manusia tapi tidak sembunyi dari Allah Subhanahu. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya enggak? Apalagi misalnya era digital saat ini memungkinkan kita untuk membuka semua gambar-gambar yang ada di handphone kita. Apakah kita kemudian selalu bertanya, saya ini kan dilihat Allah, walaupun orang tidak melihat tapi Allah lihat. Keyakinan itu belum sampai kepada kita, sehingga ilmu susah masuk, Pak. Makanya kalau kita kadang-kadang baca kuliah hilang, baca tabat hilang. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kata bininya wala dhalin. Hilang. Tabat ya begitu. Tabat yada abil lahabi wa tabbat yada abil lahabi wa tabbat yada abil lahabi wa tabbur abil lahabi wa tabbur. Nah, termasuk di dalamnya apa? Urusan ibadah itu nggak ada urusan kita dengan makhluk. Datang ke masjid, sholat, harus saya ulang-ulang ini. Bang, apa nggak jadi ke masjid? Gua nggak resep sama imamnya. Emang apa? Aku nggak resep, lihat mukanya. Orang di antara orang yang sholatnya tidak diterima, betul memang adalah imam yang tidak disenangi makmum. Di antara sholat yang tidak diterima adalah imam yang tidak disenangi makmum. Tapi imam yang tidak disenangi makmum alasannya itu karena 5, Pak. Dengerin. Selain itu, kalau kita benci terhadap imam bukan karena alasan ini, maka hati kita ada penyakitnya dan kita berlaku syirik. Kata Imam Al-Ghazali. Siapa mereka? Ini dalam terminologi bahasa Jawa disebut dengan molimo. Imam nggak boleh molimo, medok, mendem, main, maling, madat. Bahasa Indonesianya medok, berzina, main perempuan. Imam haram, kalau dia suka main perempuan haram jadi imam. Itu boleh kita, saya nggak suka sama dia karena dia suka main perempuan. Yang kedua, mendem. Mendem itu apa, Pak? Apa ini, Ustaz? Minum. Mabok. Imam nggak boleh. Orang yang mabuk nggak boleh, suka mabok dia. Ya. Walaupun dulu misalnya dia pernah mabok, tapi perjalanan dia mabok juga, dia imam juga, maka nggak boleh, haram jadi imam. Walaupun sepasek apapun bacaannya. Apalagi madat, narkotika, narkoba. Baik pemakai ataupun pengedar haram jadi imam. Ustaz, kita kan nggak tahu. Nah, ini masalah. Yang keempat, maling, korupsi, ya, korupsi. Makanya hati-hati kalau kita sholat diimamin sama pejabat. Mohon maaf. Yang berpotensi korupsi itu pejabat. Ustaz, korupsinya apaan? Korupsi ayat. Ya. Makanya kalau jadi ulama jangan campur adukan. Ini kadang-kadang kita ini latah, Pak. Wah, ada pejabat misalnya, mohon maaf, anggota dewan, kebetulan dia bisa baca Quran, suruh imam. Emang supaya kenapa? Emang supaya sholatnya mantep? Enggak ngefek. Satu lagi misalnya orang acara nikah nih, Pak. Acara nikah itu kan rukun nikah ada 5.
pengantin laki-laki, kemudian pengantin perempuan wali, pengantin laki-laki, kemudian wali 2 orang saksi, kemudian hijab kabul perempuan, makanya nggak wajib ada tuh waktu pada saat akad nikah. Ya enggak, perempuan kalau mau nikah izin sama wali, tapi kalau janda nggak usah izin, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti nggak diwaliin, nggak izin ama bapaknya, nggak izin sah. Kalau orang perempuan perawan nikah nih itu harus izin sama walinya. Bang, saya mau nikah. Kalau dia orang tuanya udah meninggal, abangnya, bang saya mau nikah. Abang yang nggak ada, pamannya nggak ada, kakeknya, kan begitu urutannya. Jadi saksi yang kita cari orang yang punya yang punya namanya nama di dunia. Misalnya kepala dinas, atau misalnya bahkan Kapolri suruh jadi saksi. Apa urusannya? Saksi itu wasyahidai adlin, dalilnya 2 orang saksi yang adil. Artinya apa? Yang paham ilmu. Banyak nggak begitu, Pak? Karena kepengen, di surat itunya kan tertulis tuh saksi. Hati-hati. Orang yang disuruh jadi saksi itu adalah orang yang ngerti. Begitu jadi saksi sah, padahal disuruh dia diam ya. Dia nengok ke Ustaz, sah. Jadi manggutnya karena nengok sama yang lain. Ma'aksarul asjar, banyak pohon, walaysa kullaha bisamar. Dengerin nih. Ma'aksarul asjar, siapa yang bilang ini? Ungkapan ahli hikmah. Waqala Isa ibnu Maryam, Nabi Isa. Ma'aksarul asjar, banyak pohon, walaysa kullaha bisamar, tapi tidak semuanya berbuah. Banyak pohon, tapi tidak semuanya berbuah. Kalau di bambu apus, pohonan semuanya pada berbuah, pasar mulu kita, Pak. Ya. Walaysa kullaha bisamar, enggak semuanya berbuah. Wa ma'aksarul ulama walaysa kulluhum bimursyid, banyak ulama tapi tidak semuanya mengamalkan ilmu. Nih. Dan banyak ulama tapi tidak semuanya mengamalkan ilmu. Wa ma'aksarus simab walaysa kullaha bitayyib, dan banyak juga buah tapi tidak semuanya baik. Buah, kalau kita panen buah tidak semuanya matang. Rambutan ada yang hijau, kadang-kadang ada yang digigit codot, tidak semuanya